Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran jarak jauh khususnya materi PPKN bab 2 yaitu mengenai ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang kita pelajari di sini itu mengenai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu isinya apa saja? Isinya itu banyak sekali. Ada yang membahas mengenai ketatanegaraan, presiden, DPR, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, untuk di bab 2 ini pembahasan kita fokusnya mengenai yaitu wilayah negara yang pertama. Yang kedua, fokus kita itu membahas mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi kita nanti akan mengetahui definisi penduduk, definisi warga negara, definisi rakyat, cara memperoleh kewarganegaraan itu seperti apa. Itu yang nanti kita pelajari. Yang selanjutnya adalah mengenai agama dan kepercayaan. Jadi konsekuensi dari sila pertama kita, nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka kita itu mengakui adanya agama dan kepercayaan. Ini nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29. Kalau warga negara dan penduduk ini diatur di pasal 26. Nah, kemudian kalau wilayah negara ini diatur di pasal 25A. Dan yang terakhir, nanti pembahasan kita itu adalah mengenai pertahanan dan keamanan. Jadi kalian tahu ya, yang pertahanan itu dilaksanakan oleh TNI, keamanan itu oleh Polri. Ini diatur di Undang-Undang Dasar pasal 30. Ya, empat pokok pembahasan kita ini akan kita pelajari di bab 2. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai wilayah negara Indonesia. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Ini wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan negara yang sangat luas. Negara kepulauan. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, selain mengatur mengenai wilayah negara, Undang-Undang Dasar itu juga mengatur mengenai penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan keamanan. Untuk kali ini yang pertama kita bahas mengenai wilayah negara. Ya, jadi mengenai wilayah negara Indonesia, ya, negara kita itu merupakan negara kesatuan. Buktinya apa? Buktinya ya sudah ada di ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai wilayah negara. Pasal berapa? Pasal 25A bab 19. Nah, bunyi pasal ini menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kepulauan. Negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nusantara dengan batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Jadi negara kita itu merupakan negara kepulauan. Buktinya apa? Kita memiliki 17.000 pulau yang berciri Nusantara. Nusantara ini istilah dari bahasa Sanskerta. Nusa itu pulau, antara berarti kepulauan. Kemudian dengan wilayah yang batas-batasnya dan haknya itu diatur dalam undang-undang. Supaya apa? Supaya mengenai negara kita, wilayah negara kita ini
jelas, ada aturannya, yaitu diatur dalam undang-undang. Ini untuk lebih lanjutnya mengenai wilayah negara, ini juga ada undang-undangnya. Eh, undang-undangnya ini apa? Undang-undangnya ini diatur di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang kewilayahan negara. Nah, ini kalau Undang-Undang Dasar ini mengatur secara umum, secara umum lah. Secara rincinya, teknisnya ini diatur di undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar dengan undang-undang ini beda. Derajatnya itu lebih tinggi Undang-Undang Dasar. Kalau undang-undang ini mengatur secara rinci. Kemudian di undang-undang ini nomor 43 tahun 2008 itu dijelaskan bahwa eh, wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan, dan laut teritorial. Nah, jadi eh, perlu kalian ketahui, jadi syarat untuk mendirikan negara itu ada tiga yang paling pokok. Yang pertama ada wilayah, kemudian ada rakyat, dan yang ketiga ada pemerintah. Nah, untuk yang satunya itu adalah eh, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi kita bisa disebut sebagai negara Indonesia karena apa? Karena kita itu punya wilayah. Nah, wilayah kita ini terdiri dari daratan, perairan, kemudian eh, ada laut teritorial dan tanah di bawahnya, dan juga ada udara. Nih, kemudian kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya pasal 1 ayat 1 ini wilayah negara Indonesia itu meliputi daratan, perairan, serta udara. Ini mengenai uh, ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah mengenai pulau atau wilayah negara Indonesia. Dinamikanya itu seperti apa nanti kita akan bahas. Ya, mengenai kewilayahan negara Indonesia itu dilihat dari sejarahnya. Kita mulai dari yang pertama mengenai ordonansi. Nah, ini dimulai pada tahun 39 sebelum negara kita merdeka, yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Yang kedua, kita lihat dari Risalah BPUPK. Yang ketiga, kita lihat dari Deklarasi Juanda. Dan yang terakhir adalah kita lihat dari Konvensi Hukum Laut atau dalam bahasa Inggrisnya adalah UNCLOS tahun 82. Ini mengenai dinamika kewilayahan negara kita. Kemudian kita bahas mengenai ordonansi tahun 1939. Nah, mengenai ordonansi Undang-Undang Belanda itu menyatakan bahwa lebar laut kita, negara Indonesia, atau dulu itu namanya adalah Hindia Belanda, ini lebarnya adalah 3 mil dari garis pantai surut laut. Kemudian gambarnya lebih jelasnya kita bisa lihat ini ya. Ini mengenai wilayah negara Indonesia pada Undang-Undang Belanda tahun 39. Lebar kita itu hanya 3 mil. 3 mil. Lah 3 mil itu ngukurnya bukan dari luar ini. Ini kan dari luar. Kalau ini dari luar. Tapi ini tidak. Cara ngukurnya itu dari masing-masing pulau. Misalnya kalau Jawa, Jawa berarti ngukurnya ini. Ini 3 mil. 3 mil. Nah, sama seperti Sulawesi. Sulawesi ngukurnya juga 3 mil. Melingkar 3 mil ini. Dampaknya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya laut yang ada di tengah ini, laut yang ada di tengah ini, ini bukan milik negara kita. Nanti kapal-kapal asing itu bisa mengambil kekayaan laut kita. Nah, ini yang membuat negara kita itu bukan
sebagai negara kesatuan. Nih, kenapa? Karena masing-masing laut ini terpisah. Masing-masing laut ini terpisah. Karena cara ukurnya itu dari garis pantai per pulau. Ini, yang tengah ini kosong, tidak ada yang memiliki. Ini milik internasional. Ini konsekuensinya adalah atau dampaknya adalah kita bukan sebagai negara kesatuan. Ini pada zaman Belanda sebelum kita merdeka tahun 39. Nah, selanjutnya kalau menurut risalah BPUPK, ini ada 3 tokoh yang menyatakan mengenai wilayah kita. Jadi wilayah kita, kalau menurut Dr. Spomo, itu menyatakan bahwa Indonesia itu meliputi batas Hindia Belanda. Ya saat Belanda itu menjajah negara kita, ya wilayahnya seperti itu, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Kalau Muhammad Yamin itu menyatakan bahwa Indonesia itu meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Kalimantan ya, Celebes, Maluku, Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, dan Papua. Kalau Soekarno itu menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini kalau menurut 3 tokoh di sidang BPUPK yang pertama. Nah, selanjutnya sebelumnya itu kan tahun 45. Kalau sekarang ini yang kita bahas adalah tahun 46. Saya ulangi, mohon maaf, tahun 57. Menurut deklarasi Juanda, ini adalah eh, Bapak Juanda ini. Nah, pengukuran eh, wilayah kita itu berdasarkan garis lurus dari titik ujung terluar pulau. Nah, lebarnya itu yang semulanya 3 mil menjadi 12 mil. Nah, zona ekonomi eksklusif ini sebagai hukum internasional, yaitu 12 mil dari garis pantai. Nah, ini gambar secara realnya itu seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau sebelumnya kita mengukurnya itu per pulau 3 mil ya. Ini kita mengukurnya dari garis pantai terluar. Ini terluar. Nah, ini terluar dari negara Indonesia. Yang garis biru ini. Ini lebarnya berapa? Lebarnya adalah 12 12 mil. Lebarnya adalah 12 mil. Nih, ini mengenai deklarasi Juanda pada tahun 57. Nah, ini disahkan melalui undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 60, yaitu mengenai deklarasi Juanda. Ini. Jadi perbedaannya jelas, ini kita ngukurnya dari luar. Kalau yang tengah ini masih tetap milik Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 82, menurut Konvensi Hukum Laut, PBB itu menerima UNCLOS. UNCLOS itu apa? The United Nations Convention of the Law of the Sea. Ini mengenai konvensi hukum laut. Ada pertemuan di situ ya membahas mengenai wilayah negara kita. Nah, wilayah negara kita itu diakui sebagai eh, negara kepulauan. Itu Indonesia itu diakui sebagai negara yang berasaskan kepulauan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah archipelago state. Negara kita adalah negara kepulauan. Ini. Ini mengenai UNCLOS ya, tahun 82. Ini wilayah kita. Jadi ini dilihat dari gambar ini ya, ini bisa kita simpulkan bahwa laut itu bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Buktinya apa? Buktinya ini batas wilayah kita itu ngukurnya dari luar, sini. Ini yang tengah kita masih milik negara kita, yang tengah ini masih milik negara kita.
Makanya laut ini bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu bangsa atau negara kita. Nah, selanjutnya yang seperti kita bahas sebelumnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 itu wilayah negara Indonesia itu ini, meliputi wilayah daratan, perairan, dan udara. Kalau wilayah daratan, ya wilayah daratan ini terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Sudah jelas, jadi yang dimaksud wilayah daratan itu ya yang pulau-pulau itu tadi. Ada 17.000 pulau. Kemudian wilayah perairan, ini ada laut teritorial. Ya, laut teritorial kita, ini menurut Konvensi Hukum Laut yang kita bahas sebelumnya, tahun 82, itu menyatakan laut teritorial kita itu berapa mil? Ya, laut teritorial kita itu adalah 12 12 mil. Nih. Kalau landasan kontinen ini berapa mil? Landasan kontinen itu maksudnya eh, wilayah laut sampai eh, paling dalam, maksudnya daratan yang ada di bawah laut. Ini kedalaman laut kita itu landasan kontinennya itu adalah 200 mil. Zona ekonomi eksklusif ini adalah 200 mil, sama ini. Nah, selanjutnya mengenai wilayah udara. Wilayah udara kita itu ya kalau diukur secara pastinya tidak ada, tapi yang jelas wilayah udara kita itu meliputi luas wilayah teritorial atau eh, wilayah laut dan wilayah darat. Nah, yang di atasnya itu merupakan wilayah udara kita. Ini, ini mengenai wilayah udara. Jadi ini peta negara kita yang terbaru tahun 2017. Jadi peta kita ini sudah jelas kita merupakan negara kepulauan, negara kesatuan, ya. Jadi laut itu bukan pemisah tapi sebagai pemersatu. Jadi lebar lebar laut teritori kita ini sini sampai sini ini 12 mil. Kalau zona ekonomi eksklusif sampai sini ini adalah 200. Kalau kedalaman laut kita itu juga sama, yaitu landasan kontinen kita itu adalah 200. Ini di dalam kedalaman paling bawah ini adalah 200. Nah, masalahnya ya, ini negara kita yang sangat luas ini rawan terjadi yang namanya eh, pencaplokan wilayah. Pernah kita itu kehilangan pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini letaknya di sekitar sini. Sekitar sini. Ini ada Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini kalau menurut Mahkamah Internasional ini diakui sebagai milik Malaysia. Karena apa? Karena kita itu jarang merawat pulau ini sehingga pulau ini dirawat oleh Malaysia dan dalam sengketa internasional itu diputuskan bahwa Mahkamah Internasional itu menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu milik Malaysia. Nih, yang rawan untuk saat ini itu adalah mengenai Laut Natuna di sini. Ini juga rawan. Kenapa? Karena ini banyak sekali kekayaan laut yang melimpah yang menjadi daya tarik bagi nelayan asing seperti Filipina, Tiongkok dan sebagainya untuk mengambil ikan dan lain sebagainya di sini. Ini wilayah laut kita. Ya, itu saja pembahasan kita mengenai wilayah negara. Jadi kita sebagai warga negara harus bisa menjaga keutuhan wilayah negara kita supaya kita bisa membangun negara kita dengan aman, baik dan bisa
menjadi negara yang maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.